Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di vlog sederhana aku. Alhamdulillah masih bisa share lagi kegiatan aku di bulan penuh berkah, bulan Ramadan. Kali ini aku mau share aktivitas aku lagi. Ini tuh di pagi hari, setelah makan sahur, sholat subuh, terus sempet tidur sebentar. Lanjut, sekarang aku mau mulai beraksi, beres-beres rumah. Nah, diawali dengan bersihin meja makan aku. Tadi aku kibas-kibas aja pakai sapu lidi ya. Terus lanjut lagi, aku mau rapiin spray yang masih berantakan habis ditidurin anak aku tadi malam. Nah, setelah itu aku masih ada kerjaan lain, ngevakum lantai dan lipetin jemuran. Yuk absen dulu. Siapa ya yang di jam segini udah lemes, malas ngapa-ngapain, alasan karena efek puasa. Bareng aku yuk kita bersih-bersih, tapi di rumah masing-masing ya. Kita saling menyemangatin aja, karena kalau dibawa mager nanti bisa keterusan lemesnya nyampe sore. Alhasil takutnya jadi kebiasaan, selama bulan puasa jadi kurang produktif. Nah, ini tuh kebiasaan si Ade yang suka lupa taruh kemejanya ke mesin cuci, padahal udah dipakai sholat taraweh semalam. Nah, sekalian aku mau cuci mukena si kakak yang udah kotor. Untuk kasur yang di depan TV ini mau aku lipat dulu, soalnya area sini mau aku vakum. Padahal aku cuma pengen ngevakum area depan TV aja, tapi ya udahlah, aku vakum semua aja dari kamar terus ruang tamu nyampe ke belakang. Daripada pakai sapu lumayan bisa irit tenaga kan. Lagi pula kalau pakai sapu masih ada yang terbang-terbang gitu. Asal kalian tahu, nanti hasil dari kotoran yang aku vakum ini ternyata banyak banget rambutnya ya teman-teman. Ada yang sama nggak sih? Aku tuh nyampe bingung sendiri kenapa setiap nyapu pasti ada aja rambutnya. Tapi pas aku tanya sama beberapa teman aku, ternyata mereka juga mengalami hal yang sama. Jadi kemungkinan sebagian besar wanita punya masalah yang sama, sama rambut mereka masing-masing ya. Tapi bagi aku nggak yang terlalu mengkhawatirkan banget sih. Rontoknya itu tuh masih sewajarnya aja gitu. Ada yang bisa kasih tahu nggak sampo apa yang bisa buat akar rambut kita itu jadi lebih kuat? Mungkin ada yang punya pengalaman. Misalkan ada yang tahu bagusnya itu pakai vitamin apa atau shampoo apa, sharing dong. Biar aku dan teman-teman yang punya problem yang sama bisa segera teratasi. Nah, ini ngevakumnya udah nyampe dapur. Saking fokusnya aku tuh nyampe lupa mampir ke ruang depan. Tapi setelah ingat, aku langsung ke ruang depan ya. Nah, di sini kalian ada yang tahu nggak yang menggelinding tadi apa? Itu tuh bawang merah ya teman-teman. Aku nggak tahu kok bisa ada di keset dapur aku. Mungkin jatuh pas kemarin aku masukin ke wadahnya. Tapi mungkin juga waktu aku masak untuk sahur ya teman-teman. Entahlah ya, kenapa aku jadi ribet begini sih. Oke, lanjut lagi. Ini aku masih ngevakum di area dapur ya teman-teman. Nah, setelah ini baru aku langsung menuju ke depan. Abaikan masalah bawang tadi ya. Sekarang giliran ruang tamu yang mau aku vakum. Aku nyalain dulu lampunya biar ada tambahan pencahayaan. Beginilah ruang tamu aku ya teman-teman, seadanya aja. Ini tuh ruang tamu sekalian ruang kerja suami aku, atau tempat bongkar pasang barang-barang elektronik yang mau dia servis ya. Makanya ruang depan ini kadang jarang banget aku videoin karena kadang berantakan gitu. Aku mau kasih makan ikan dulu ya. Soalnya kemarin itu suami aku kelupaan kasih makan ikannya. Ya Allah, kasihan banget tahu teman-teman. Suami aku tuh baru sadar habis pulang taraweh. Baru buru-buru dia kasih makan ikannya yang udah pada lemes gitu ya teman-teman. Tapi masya Allah, alhamdulillah nggak kenapa-kenapa. Makanya tadi aku sempat mikir, kira-kira ikannya itu sudah dikasih makan atau belum ya. Ya udahlah, mau udah dikasih makan atau belum sama suami aku, sekarang mau aku kasih lagi aja, kasihan. Tuh lucu banget kan teman-teman ikan hiasnya.
Oke, dilanjut lagi. Sekarang aku mau lipetin baju. Baju-baju ini sebenarnya kumpulan baju cucian kemarin. Aku pilah-pilah yang kering aja, dan yang masih lembab masih ada di kamar aku. Nanti setelah lipetin yang ini baru aku keluarin. Oh ya, dari awal puasa intensitas hujan di tempat aku tuh terlalu sering dan cukup tinggi ya teman-teman. Hujan terus sampai sekarang pun puasa sudah hampir jalan 2 mingguan. Hujan terus setiap hari. Sampai-sampai di daerah aku nggak jauh sih, cuma jarak berapa ratus meter gitu terkena dampak banjir. Kalau tempat aku ini alhamdulillah daerahnya termasuk dataran tinggi. Jadi katanya dari dulu emang nggak pernah kebanjiran ya teman-teman. Udah sedih lihat keadaan di sekitar tempat tinggal aku, dengar berita di TV juga daerah Bekasi ya kalau nggak salah, atau mungkin malah udah nyampe daerah lainnya juga yang terkena musibah banjir. Subhanallah, ya mudah-mudahan semua bisa ikhlas nerima ujian dari Allah di bulan suci ini, dan semoga Allah secepatnya mengganti kesedihan mereka dengan sukacita lagi. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan mungkin ada salah satu subscriber aku yang daerahnya juga terkena banjir, yang sabar ya, berhusnuzon aja sama Allah, karena setiap datang ujian pasti ada hikmahnya. Oke, ini baju-baju aku yang sudah kering cuma sedikit, yang lainnya masih lembab ya. Mau aku jemur maju mundur, sekarang aja udah mendung-mendung syahdu gitu. Tapi daripada nggak dikeluarin, takutnya itu bau apek. Jadi nanti aku coba angin-anginin aja di luar. Oke, ini videonya nyambung sore hari ya teman-teman, sekitar jam 6 menjelang berbuka. Di sini buka puasanya itu jam 6 lewat 17 menit. Nah, mumpung masih ada waktu 17 menit lagi, aku mau prepare dulu makanan buat kita berbuka. Aku cuma masak sayur sop. Masaknya itu tadi jam 4 sore. Sedangkan ayam baladonya cuma aku angetin aja karena baru keluar dari freezer. Terus perkedelnya itu aku goreng baru aja ya teman-teman, biar dimakannya itu masih anget. Nah, tadi kebetulan pas aku ke warung, aku lihat kerupuk yang kecil-kecil warnanya itu yang agak kehitaman. Pas aku lihat dari deket ternyata kerupuk jengkol ya. Karena aku lagi pengen banget untuk temen makan nasi, kan enak gitu ya. Jadi aku beli 1 kantong, segitu bisa buat lauk makan berkali-kali ya teman-teman. Kalau nggak salah aku makan setiap buka dan sahur, dan besoknya udah habis aja. Karena kan yang makan nggak hanya aku ya, tapi suami dan anak-anak juga ikut makan. Walaupun sesekali, yang sering itu aku yang makan. Setelah kerupuk jengkolnya habis, aku beli lagi kerupuk putih. Oke, ini kita tutup dulu toplesnya. Rupanya nggak semua bisa aku masukin toples ya. Jadi sisanya aku ikat aja. Nanti yang dimakan yang di dalam plastik dulu. Ini kita tata dulu ya menu berbuka kita, biar mejanya itu muat untuk naruh semua makanan. Kalau udah gini aku tuh baru nyadar nih teman-teman, kenapa waktu itu meja ini tuh aku potong. Padahal dulu meja ini tuh agak gede gitu ya, memanjang, jadi bisa muat banyak gitu loh teman-teman. Pokoknya kalau yang sudah ngikutin video aku, kalian tahulah meja ini awalnya itu seperti apa. Jadi meja ini tuh semula sebelum dipotong segini bisa menampung untuk masak besar gitu ya teman-teman. Apalagi buat nyiapin menu buka puasa seperti sekarang ini, yang notaben selain ada nasi dan lauk pauk, ada menu tambahan lainnya seperti takjil atau cemilan lainnya. Itu bakal muat banget gitu ya teman-teman. Tapi ya udahlah, nggak usah disesali ya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih yang aku taruh di mangkok ini apa? Ini tuh roti koeng ya teman-teman, bisa dibilang takjil juga, tapi khas dari daerah aku, Palembang. Nanti makannya cuma aku rendam sama susu kental manis yang diseduh sama air hangat ya teman-teman. Alhamdulillah semua menu untuk berbuka sudah tertata di meja. Ada sayur sop, ayam balado, perkedel kentang, kerupuk, terus pencuci mulutnya itu ada anggur. Tadi waktu aku nyalain lampu kamar depan, aku lihat keadaan dari jendela kamar, ternyata turun hujan ya teman-teman.
nggak terlalu deras sih, tapi pas kita berbuka hujannya jadi deres banget, sampai-sampai kita tuh nggak bisa berangkat sholat taraweh di masjid ya teman-teman. Akhirnya kita sholatnya di rumah aja. Ternyata aku lihat jam dinding masih jam 6:10. Anak-anak posisinya itu masih seperti kemarin, menanti puasa sambil rebahan nonton TV, dan itu kipas angin aku masih nyala aja nonstop dari siang sampai sore, malah nanti nyampe malam lagi ya teman-teman. Karena emang segitu butuhnya kita sama kipas angin mau hujan ataupun panas tetap aja kipasnya itu selalu muter sampai udah kelihatan kotor gitu ya. Belum pernah aku bersihin lagi semenjak sebelum puasa. Oke, berhubung buka puasanya tinggal nunggu waktu beberapa menit lagi. Ini roti koingnya mau aku rendam dulu sama susu yang udah aku bikin. Sebenarnya yang satu mangkok gede itu mau aku tuangin susu semua, tapi kata suami aku dan anak-anak gak usah lah, biar mereka nanti bikin sendiri aja di mangkok kecil. Jadi bisa kira mau makan sebanyak apa, dan biar gak mubazir ya. Kuahnya ini tuh bisa juga pakai campuran santan dan gula merah, sama seperti mau bikin kolak gitu ya teman-teman. Jadi tekstur dari roti koing ini tuh agak keras, tapi nanti setelah direndam susu akan lembut dengan sendirinya. Oke teman-teman, selamat berbuka puasa. Aku akhiri aja ya sampai di sini vlog aku kali ini. Terima kasih yang sudah menonton kegiatan aku dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum, bye bye.